Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sampaikan perkembangan tentang perbankan di Indonesia, terutama di Bank Syariah Indonesia di BSI. Bagaimana penjelasannya? Kita simak videonya bersama-sama. Sejarah bagi bangsa Indonesia di era kepresidenan Bapak Prabowo Subianto, yaitu pada tanggal 26 Februari 2025 lahirlah Bullion Bank atau Bank Emas yang dioperasikan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan PT Pegadaian Tbk. Tujuan dari pendirian Bank Emas ini diantaranya agar pemerintah dapat meningkatkan produksi domestik bruto (PDB) hingga 245 triliun rupiah. Dengan adanya Bank Emas ini diharapkan akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan emas nasional. Jika ekosistem ini berjalan optimal, PDB kita bisa bertambah hingga 245 triliun rupiah, ujar Bapak Prabowo dalam sambutannya di kantor Pusat Pegadaian Jakarta. Presiden Prabowo menyatakan bahwa keberadaan Bank Emas diharapkan akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan emas nasional. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pengolahan dan penyimpanan emas dilakukan di dalam negeri, sehingga mengurangi aliran emas ke luar negeri. Lantas, apa itu Bullion Bank atau Bank Emas? Secara umum, Bullion Bank atau Bank Emas adalah bank atau lembaga keuangan yang menyediakan layanan terkait emas, baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk fisik. Fungsi utamanya meliputi yang pertama, simpan emas. Simpan emas memungkinkan masyarakat menyimpan emas dalam bentuk akun emas yang dapat diklaim kapan saja. Kedua, pembiayaan emas, di mana bank memberikan pinjaman atau pembiayaan yang berbasis emas atau beragun emas. Yang ketiga, perdagangan emas. Ini yang cukup menarik, di mana perdagangan emas ini mencakup transaksi jual dan beli emas dalam skala yang besar. Keempat, penitipan emas. Penitipan emas menawarkan penyimpanan emas dengan keamanan yang sangat tinggi. Bullion Bank ini seringkali berperan sebagai perantara dalam pasar emas global, bekerja sama dengan pertambangan, perusahaan perhiasan, serta investor yang besar. Di Indonesia, Bullion Bank memiliki dasar hukum melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Regulasi ini memungkinkan lembaga jasa keuangan untuk menjalankan bisnis emas secara lebih terstruktur dan diawasi oleh OJK. Regulasi ini mengatur bahwa kegiatan usaha Bullion Bank atau Bank Emas hanya dapat dilakukan oleh lembaga jasa keuangan tertentu seperti bank umum dan perusahaan pembiayaan. Beberapa ketentuan utama dalam regulasi ini diantaranya adalah: pertama, modal minimum sebesar 14 triliun rupiah bagi penyelenggara usaha Bullion Bank atau Bank Emas. Kedua, standar emas yang harus memenuhi SNI atau standar internasional seperti London Bullion Market Association (LBMA). Ketiga, simpan emas dikategorikan sebagai unallocated account, di mana emas yang disimpan nasabah dapat digunakan untuk pembiayaan atau diperdagangkan. Keempat, penitipan berbasis allocated account, yaitu yang berarti bahwa emas tersebut tidak boleh digunakan oleh bank, hanya sebatas disimpan saja. Kelima, pelaporan rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Berikut merupakan kutipan dari pidato Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Erick Thohir dalam pembukaan resmi Bank Emas atau Bullion Bank pada tanggal 26 Februari 2025. Kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank emas pertama di Republik kita.
Alhamdulillah Pak, sejarah yang luar biasa. Berkat dukungan Bapak, kebijaksanaan Bapak, dan tentu kami kerja semua menteri di sini Pak, hari ini kita bisa meluncurkan sebuah ekosistem alur pasok dan perdagangan emas nasional Bapak. Ini sebuah langkah-langkah yang membuktikan kita sebagai negara bisa melangkah dan maju dan tentunya mandiri Bapak. Ini tentu yang pertama, Penggadaian dan BSI bisa menggunakan penugasan ini Pak. Potensi sumber daya alam kita luar biasa termasuk emas Pak. Kita mempunyai reserve nomor 6 2.600 ton, dan kalau kita gabungkan Pak, yang ada di Bank Sentral ada 80, lalu di Penggadaian kurang lebih 100, di BSI ada 17,5, ini kurang lebih kita baru 201 ton. Terima kasih. Ini Pak Bahlil menggenjot Pak, produksi emas kita naik Pak dari 110 menjadi 160 ton per tahun. Kita berupaya mewujudkan asa cita Bapak, visi Bapak, di mana bagaimana pertumbuhan ekonomi 8% ini juga harus menjadi perluasan inklusi keuangan serta mendorong pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini. Indonesia ini negara yang kaya. Sekarang produksi kita sudah naik dari 100 ton setahun, sekarang sudah menjadi 160 ton setahun. Sekarang kita perbaiki ekosistem pelayanan. Kita harapkan ini akan mempercepat tabungan dan meningkatkan cadangan-cadangan emas kita. Penghargaan saya kepada Menko Perekonomian, Menteri BUMN, semua direksi bank-bank himbara, direksi Pegadaian, Bank Syariah Indonesia, dan semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank emas pertama di Republik kita. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua. Salam sehat, salam hormat untuk seluruh keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.